Yes, selamat pagi. Hari ini dengan sukacita kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Keluarga yang luar biasa, opa, oma, om, tante yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada di luar kota, di Surabaya, di Jakarta. Selamat hari Minggu, hari ini kita bersuka cita bersama-sama, kita mau beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita mau bersyukur bersama-sama dan kita mau mempersembahkan persembahan yang terbaik dari rumah kita masing-masing buat Raja segala Raja. Saudara yang antusias, saudara yang siap untuk menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Dia. Berikan pujian, berikan hormat, berikan kemuliaan. Karena Dia yang layak untuk disembah. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat kau berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hatimu. Oh, inilah rindu hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Biar nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari bersukacita bersama-sama.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Ini haus kami Tuhan. Ini lapar kami Tuhan. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kerinduan kami. Dengan segala Tuhan. Rasa haus akan Engkau Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Menghampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu. Pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan. Mengalir dan menjamah. Mengalir Tuhan dan mengurapi setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan. Bersyukur buat hadir-Mu Tuhan. Lawat kami Bapa. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Bapa. Dengan hadir-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ku tersyukur di kaki-Mu Tuhan.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk hidupku Bapa, ini hatiku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami persembahkan untuk-Mu. Kami persembahkan bagi-Mu segala yang kami punya, segala yang kami miliki. Ya Bapa. Itu berasal daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Hari ini Tuhan, Kamu bilang Tuhan, ini tubuh kami, Yes. ini tangan kami, ini kaki kami, ini seluruh anggota tubuh kami. Ya Bapa. Kami persembahkan untuk-Mu. Ya Tuhan. Pakai di dalam rencana-Mu, pakai di dalam rancangan-Mu, Ya Bapa. pakai di dalam jalan-Mu. Ketika kami berjalan dari hari ke hari, ketika kami melangkah dari waktu ke waktu, ada kemuliaan Tuhan yang menyertai hidup kami. Ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kami. Ya Tuhan. Kami membawa cerita tentang Engkau kepada orang lain, Amin. kepada keluarga-keluarga yang lain, Ya Bapa. kepada anak-anak muda yang Ya, lain, benar, kepada Tuhan. pelajar-pelajar dan Yes. seluruh Tuhan Yes. lapisan Tuhan.
Kuduskanlah nama-Mu di hidup kami Bapa. Ya Bapa. Kuduskanlah nama-Mu di hati kami Bapa. Kudus Tuhan. Biarlah cerita tentang Tuhan tidak pernah berhenti dari hidup Ya kami. Tuhan. Tidak pernah berhenti dari rumah kami. Ya Bapa. Dari keluarga kami, dari komunitas Yes. kami, dari komsel kami. Yes. Ada cerita-cerita tentang Tuhan yang dahsyat. Ya. Dan kami akan terus bercerita tentang kemuliaan-Mu Ya. kepada semua orang. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Yesus, Allah yang layak disembah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, berlindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita beri pujian yang terbaik bagi Dia, Raja yang layak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Hari ini kita mau buat pernyataan iman bersama-sama di dalam komunitas-Mu, di dalam rumah-Mu, dalam kebersamaan-Mu. Hari ini ada firman Tuhan yang dinyatakan. Hari ini ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Hari ini ada mujizat Tuhan yang Amen. dinyatakan di dalam Yes. rumah-Mu. Amin. Terima ini dengan iman-Mu. Engkau yang sakit, hari Dalam ini nama Yesus. kuasa Tuhan menyembuhkan-Mu. Yes. Janji Tuhan menghidupi-Mu. Ya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Terima janji Dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Amen. Terima kemuliaan Amen. Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan. Apapun juga yang engkau alami hari ini. Nama Yesus. Hari ini Tuhan Yes. ada di dalammu. Yes. Tuhan di antaramu. Tuhan di tengah-tengahmu. Ya. Dia yang memberikan kemenangan Amen. bagimu. Dia yang memberikan sorak-sorak Yes. bagimu. Nyanyi lagi. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
berikan pujian, berikan tepuk tangan, berikan hormat, berikan kemuliaan bagi Dia, Raja yang bertakhta di atas puji-pujian umatnya, Raja yang layak disembah. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Amin. Hari ini kebenaran firman-Mu Tuhan membangkitkan hidup kami Ya. Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan menyembuhkan sakit kami. Hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Ya, Karena Bapak. Engkau Amin. berbicara melalui firman-Mu Yes. Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Luar biasa Tuhan. We praise you, oh God. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Kau dahsyat di tengah-tengah kami. Kau ajaib di dalam kami. Ya, Kau hebat di antara kami Bapa. amin. Itulah cerita kami Tuhan tentang Engkau Bapa. Lawat kami lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Yes. Lawat kami lebih lagi Bapa. Kami mau terima kebenaran firman-Mu Ya, Tuhan. dengan hati kami yang haus, hati kami yang rindu. Karena Ya. kami tahu firman-Mu Tuhan adalah kehidupan kami, Ya, Tuhan. sumber hidup kami. Yes. Sumber segala hidup kami datang Yes. daripada-Mu Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Nama yang Yesus. siap untuk terima kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah kembali meskipun di rumah kita masing-masing. Saya percaya tidak mengurangi sukacita dan rasa antusias setiap kita untuk tetap beribadah. Karena kita percaya di dalam ibadah ada berkat, ada sukacita, ada kemerdekaan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa beribadah kembali meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati ketika kami mendengar, ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, singkapkan hal-hal yang tersembunyi dari kebenaran firman-Mu supaya memerdekakan hidup setiap kami. Kami percaya ada lawatan dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini saya ingin kembali sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjadi maksimal. Nah, mengapa kita perlu mengerti bagaimana caranya supaya kita menjadi maksimal di dalam kehidupan rohani kita, supaya kita bisa melihat terobosan-terobosan yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita perlu mengenal pola gereja perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 13, Rasul Paulus menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa dia adalah ahli bangunan. Sehingga banyak dari tulisan-tulisan Rasul Paulus yang bisa menjadi rujukan, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi setiap orang yang percaya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan terhadap kehidupan kita juga sampai dengan hari ini. Kita harus mengerti pola gereja perjanjian baru supaya kita bisa menjadi maksimal. Nah, ada 3 hal yang Rasul Paulus tuliskan di dalam pola gereja perjanjian baru. Yang pertama, gereja sebagai keluarga Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kembali lagi, di kalimat terakhir menjelaskan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 juga menjelaskan hal yang sama. Rasul Paulus mengingatkan setiap jemaat sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Penting. Kata anggota keluarga Allah ini penting. Menjadi keluarga Allah ini penting
untuk kita ketahui supaya kita bisa menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, jelas ayat ini menjelaskan bahwa kamu semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Sekali lagi, gambaran tentang gereja yang kedua ini adalah sebagai tubuh Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 21 juga jelas bahwa Yesus ketika dia mengatakan robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari, menjelaskan yang dibangun kembali dalam waktu 3 hari melalui kematian dan kebangkitannya adalah tubuhnya sendiri, yaitu setiap kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, menjadi tubuh Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan gereja sebagai bangunan bait Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi jelas Rasul Paulus menuliskan gereja sebagai bangunan bait Allah. Saudara dan saya dibangun menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah, di mana Roh Allah diam. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 juga menjelaskan hal yang sama. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam? Jadi sangat jelas 3 hal ini menjadi pola gereja perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama sebagai keluarga Allah, yang kedua sebagai tubuh Kristus, dan yang ketiga sebagai bangunan bait Allah. Ketika kebenaran yang ditulis oleh Rasul Paulus ini memiliki 3 unsur yang sama, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. 3 unsur yang sama apakah yang dijelaskan melalui 3 hal di atas, yaitu sebagai keluarga, sebagai tubuh Kristus, sebagai bangunan bait Allah. 3 unsur apa ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, unsur yang pertama adalah setiap anggota harus memiliki pusat, memiliki sumber. Harus memiliki sumber, memiliki pusat. Di dalam keluarga harus ada sumber, yaitu Bapak. Di dalam tubuh juga harus ada sumber, yaitu kepala. Di dalam bangunan bait Allah, yaitu harus ada sumber, fondasi, dasar. Karena tanpa sumber ini, semua hal yang di atas tidak bisa dibangun. Itulah sebabnya kita perlu mengerti hal yang pertama yang harus dimiliki oleh ketiga hal yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai pola gereja perjanjian baru, keluarga Allah, tubuh Kristus, bangunan bait Allah, harus memiliki pusat, harus memiliki sumber. Unsur yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, setiap anggota harus berfungsi. Baik sebagai anggota keluarga Allah maupun anggota tubuh Kristus, bahkan anggota ataupun bahan-bahan bangunan bait Allah. Masing-masing harus berfungsi. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7, 11, dan 18, itu menyiratkan hal yang sama dari ketiga ayat ini. Yaitu yang pertama, tiap-tiap orang secara khusus, dan yang ketiga adalah seperti yang dikehendakinya. Artinya dari 3 ayat ini, tiap-tiap orang diberi karunia secara khusus oleh Allah seperti yang dikehendakinya. Berarti
setiap anggota keluarga, setiap anggota tubuh Kristus, setiap anggota ataupun bahan bangunan bait Allah harus memiliki fungsi. Tidak ada yang tidak berfungsi. Tidak boleh sampai tidak ada yang berfungsi. Jadi semuanya harus berfungsi. Unsur yang ketiga, setiap anggota harus terikat. Kita tidak bisa berfungsi kalau tidak terikat. Demikian juga kita tidak bisa terikat kalau tidak berfungsi. Ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi setiap anggota harus terikat. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Perhatikan, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Jadi supaya berfungsi, setiap anggota harus diikat menjadi satu. Karena kalau tidak akan pernah menjadi maksimal. Menjadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan, baik sebagai keluarga, baik sebagai tubuh Kristus, baik sebagai bangunan bait Allah, tidak akan pernah bisa maksimal. Ini penting. Jadi yang pertama, saya akan ulangi Bapak Ibu, setiap anggota harus memiliki pusat atau sumber. Yang kedua, setiap anggota harus berfungsi. Yang ketiga, setiap anggota harus terikat. Pastikan ketiga hal ini ada dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, bahkan sebagai bangunan bait Allah. Karena tanpa tiga hal ini kita tidak bisa maksimal menjadi keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus, bahkan menjadi bangunan bait Allah. Tidak bisa maksimal. Kita akan menjadi keluarga-keluarga Allahan. Artinya keluarga-keluargaan, keluarga main-mainan. Kita akan menjadi tubuh Kristus mainan. Tidak sesungguhnya, tidak sepenuhnya. Demikian juga kita menjadi bangunan bait Allah yang tidak layak untuk dipakai. Karena tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan. Supaya menjadi utuh dan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita bahas satu persatu dari tiga hal yang Rasul Paulus tuliskan sebagai pola gereja perjanjian baru, baik sebagai keluarga Allah, tubuh Kristus maupun bangunan bait Allah. Mari kita bedah satu persatu, mari kita perhatikan dan bahas satu persatu pola gereja yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita perhatikan mengapa Rasul Paulus menuliskan tentang gereja harus menjadi keluarga Allah. Gereja harus menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah. Perhatikan, di dalam keluarga pasti dan selalu harus ada Bapak sebagai sumber. Bapaklah yang mengikat semua fungsi dari setiap anggota keluarganya. Tanpa Bapak tidak pernah ada keluarga. Tanpa kepala tidak pernah akan ada tubuh. Begitu juga tanpa dasar ataupun fondasi tidak akan pernah ada bangunan di atasnya. Ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi di dalam keluarga itu selalu ada Bapak sebagai sumber karena Bapaklah yang mengikat semua fungsi anggota-anggota keluarganya. Allah pernah menyatakan di dalam perjanjian lama janjinya kepada Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 14 itu menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama rumah, yang kedua tentang Bapak, dan yang ketiga tentang anak. Karena Allah berjanji kepada Daud bahwa melalui keturunanmu, aku akan menjadi Bapak bagi anakmu, dan anakmu menjadi anak. Penjelasan ini menyiratkan bahwa
membangun keluarga Allah itu sangat penting. Karena di dalamnya ada kebenaran yang menyatakan tentang Bapa dan Anak. Wow, luar biasa ini. Ada kata rumah, ada kata Bapa, dan ada kata anak. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 11 sampai ke 14 yang dinyatakan kepada Daud. Bahkan di dalam nubuatan kitab Maleakhi, kalau Bapak Ibu Saudaraku kita baca ayat ini, sangat jelas. Kitab Maleakhi 4 ayat 6 itu menjelaskan hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Hati Bapa berbalik kepada anak, dan begitu juga hati anak berbalik kepada Bapa. Ini bicara apa? Bicara tentang pemulihan hati Bapa. Wow, luar biasa. Yesus sendiri pun, Bapak Ibu Saudaraku, menuntun kita untuk mengenal hati Bapa. Yesus menuntun kita kepada sumber, yaitu Bapa. Kita harus mengalami pemulihan hati Bapa. Yesus pernah juga menjelaskan tentang cerita, kisah anak yang terhilang di dalam Lukas 15 ayat 11 dan 32. Begitu luar biasanya. Supaya anak yang terhilang ini bisa pulih, bisa sembuh, dia harus pulang ke rumah dan berjumpa dengan bapaknya. Berarti penting. Konsep pola gereja perjanjian baru sebagai keluarga Allah ini penting. Karena di dalamnya ada unsur Bapa, ada unsur rumah, dan ada unsur anak. Ini sangat-sangat mendasar untuk kita harus ketahui, bahkan kita harus hidupi. Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19, Yohanes 10 ayat 29 sampai 30, bahkan Yohanes 14, Yohanes 15, Yesus menjelaskan tentang Bapa. Seolah-olah Yesus menuntun kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, murid-muridnya, mengarah kepada Bapa, ditunjukkan kepada Bapa. Kembali lagi, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk mengenal Bapa dengan benar. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua hal yang berkaitan dengan keluarga, di dalamnya ada Bapa, ada anak, ada rumah, ada keluarga. Ini menjelaskan tentang pemulihan yang harus terjadi di dalam gerejanya. Jadi kalau kita tidak mengenal dan mengalami pemulihan hati Bapa sebagai awal kita mengerti konsep gereja adalah keluarga Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi maksimal kehidupan rohani kita. Kehidupan kita tidak akan pernah mengalami terobosan tanpa kita mengalami pemulihan, mengalami kasih Bapa di dalam rumah. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal dan mengalami pemulihan hati Bapa, maka kita akan kesulitan untuk bisa hidup sebagai anggota-anggota di dalam keluarga Allah. Pasti sulit. Karena kita tidak mengenal sumbernya, karena kita tidak bertemu kepada sumbernya. Karena kita tidak memperoleh sumbernya, kita tidak pernah menemukan pusatnya. Jadi intinya setiap kita harus mengalami pemulihan hati Bapa. Inilah yang selalu menjadi masalah dalam pertumbuhan orang-orang yang percaya. Terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam kehidupan-kehidupan yang selalu menyakitkan. Kepahitan, kekecewaan, bahkan mengalami sesuatu yang tidak harmonis di dalam kehidupan berjemaat. Karena tidak menemukan konsep yang Rasul Paulus ajarkan menjadi keluarga Allah. Melalui dipulihkan dengan hati Bapa.
Kalau kita melihat satu contoh Bapak Ibu Saudaraku di dalam kitab Perjanjian Lama, kisah Abraham dan kedua anaknya yaitu Ishak dan Ismail, pasti kita percaya sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar, sudah pernah meneliti ayat kebenaran yang menjelaskan kisah Abraham dan kedua anaknya, Ishak dan Ismail. Perhatikan Bapak Ibu, Ishak sebagai anak yang diterima, sementara Ismail sebagai anak yang ditolak. Ishak sebagai anak perjanjian, Ismail sebagai anak perbudakan. Perhatikan, dari cara penerimaan Abraham terhadap kedua anaknya, oleh karena memang itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, maka menghasilkan perilaku dari kedua anak ini yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Ishak menjadi anak perjanjian, anak yang akan menurunkan perjanjian. Melalui Kristus setiap kita diselamatkan, beroleh kemerdekaan, anak yang dimerdekakan. Sementara Ismail menurunkan generasi yang mengalami perbudakan, bahkan pemberontakan demi pemberontakan. Perhatikan baik-baik dari perbedaan ini. Sementara Ismail sendiri disebutkan di dalam Kejadian 16 ayat 6, 11 dan 12, bahkan di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 21. Begitu juga di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 22 sampai 30. Ismail disebut keturunannya sebagai keledai liar. Keledai liar, tak bisa dikendalikan. Demikian juga kalau kita tidak mengalami pemulihan hati Bapa, maka status kita tetap akan menjadi budak dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sehingga kita liar, susah diatur, tidak bisa menundukkan diri, tidak bisa komitmen, bahkan tidak bisa bersama-sama dibangun menjadi keluarga karena liar. Karena ada penolakan. Penolakan diawali dari rumah kita. Bahkan itu terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah komunitas hidup berjemaat. Tanda kutip Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami terobosan hidup menjadi maksimal, kita mengerti konsep keluarga Allah ini, maka kita harus mengalami pemulihan hati Bapa, supaya kita tidak menjadi liar. Berbeda dengan Bapak Ibu ketika Yesus akan disalib. Waktu Yesus akan berjalan menuju ke Yerusalem, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 2 sampai dengan 7, di situ Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari keledai. Nah, keledai yang diminta oleh Yesus ada dua, yaitu ibunya dan juga anaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dua-duanya Yesus minta supaya diambil. Yang mudah dipakai untuk menaikkan beban, Yesus menaikinya yang mudah, tetapi ibunya mendampingi keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Mengapa dua? Mengapa tidak diambil satu? Karena yang ibunya, menurut saya, memberikan contoh teladan untuk taat mengikuti tuannya. Luar biasa. Jadi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bukan liar tetapi yang taat, yang komitmen, yang ngerti konsep pola menjadi keluarga Allah. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, alasannya sangat jelas. Apabila kita tidak mengalami pemulihan hati Bapa, maka kita juga akan kesulitan untuk hidup sebagai keluarga Allah. Kita bisa menjadi keledai liar, kita bisa menjadi anak-anak yang liar karena ada dalam perbudakan dosa terus-menerus, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi.
hidup dalam kenajisan, kebiasaan-kebiasaan buruk terus, bahkan hidup dalam kepahitan terus-menerus, itu aja. Tidak ngalami terobosan apa-apa, terus berkutat kepada hal-hal yang secara daging itu mengikat, kedagingannya mengikat, sehingga sulit untuk bisa tunduk. Mengapa Bapak Ibu? Kita semua pernah mengalami diperlakukan oleh bapak kita jasmani. Itulah sebabnya mengapa kita perlu harus dipulihkan mengalami hati bapak. Karena kalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk dibangun menjadi keluarga Allah. Kita pernah ditolak mungkin, kita pernah dihina, bahkan kita pernah dibuang, dianiaya, ditelantarkan oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh keluarga besar kita secara jasmani. Dan kalau kita nggak ngalami pemulihan hati bapak, kita menerima bapak kita secara jasmani yang melukai kita, dan kita melepaskan pengampunan, dan kita menerima kasih bapak yang tanpa syarat, maka kita akan sulit untuk dibangun menjadi keluarga Allah. Sulit untuk kita bersama-sama dibangun menjadi keluarga Allah. Sulit. Kita hanya sekedar menjadi jemaat biasa saja. Artinya menjadi orang Kristen biasa saja. Hidup tanpa mengerti fungsi, hidup tanpa mengerti keterikatan, hidup tanpa mengerti harus bertumbuh bersama-sama. Enggak. Jadi seperti halnya juga anak yang terhilang. Hidupnya independen. Sak mau-maunya sendiri, tidak mau diajar, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, sudah punya kebenaran sendiri. Jadi hidupnya liar, tanda kutip, tidak memiliki visi yang sama, misi yang sama, fokus yang sama. Karena apa Bapak Ibu? Diawali karena memiliki penolakan, memiliki kekecewaan dari keluarga, dari orang tua secara jasmani, secara khusus dari bapak yang memperlakukannya. Akibatnya tidak bisa menjadi maksimal dan tidak bisa mengalami terobosan. Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita pasti rindu untuk mengalami kemaksimalan dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara satu dengan lain yang dibangun menjadi keluarga, tubuh Kristus maupun bait Allah. Tapi dengan kebenaran yang kita sekarang ini ketahui bahwa kita harus mengalami pemulihan hati Bapa supaya ada pemberesan. Kalau kita pernah terluka, kalau pernah kita kecewa dengan orang tua kita, dengan bapak kita pernah ditelantarkan, mari Bapak Ibu, saya mendorong, mengingatkan Bapak Ibu untuk menerima kasih Bapak, mengampuni orang tua, melepaskan pengampunan, dan kemudian menerima kasih Bapak yang tanpa syarat. Supaya kita bisa bersama-sama dibangun menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah harus dibangun dengan cara yang benar. Itulah sebabnya kita tidak boleh independen, kita tidak boleh semaunya sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau introspeksi diri kita masing-masing, mengevaluasi diri kita, apakah selama ini kita sudah berfungsi, apakah selama ini kita sudah terikat, apakah selama ini kita sudah menundukkan diri kepada Bapak yang Tuhan tempatkan di gereja, di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah komsel. Apakah kita submit kepada mereka? Kalau belum, berarti ada yang perlu kita bereskan dengan hati kita. Bapak Ibu, kebenaran awal ini akan menolong kita menjadi maksimal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kami bisa menjadi maksimal. Tuhan mengajar kepada kami supaya kami mengalami pemulihan hati Bapa,
supaya kami mengerti sumber dan pusat hidup kami, sehingga kami bisa dibangun bersama-sama menjadi keluarga Allah yang memancarkan kasih, kuasa, dan kebenaran bersama-sama. Tuhan, singkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri setiap kami. Kalau ada kekecewaan, ada penolakan, ada hal-hal yang membuat hati, pikiran kami terhalang untuk mengalami kemaksimalan dalam hidup rohani kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka supaya kami bertobat bersama-sama. Kami mau mengalami terobosan, kami mau menjadi maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nanti di komsel-komsel bisa disaringkan, dibicarakan, didiskusikan kembali kebenaran yang barusan kita dengarkan dan kita baca bersama-sama, supaya kita bisa mengalami terobosan, supaya kita juga bisa mengalami pencerahan, kita mengalami kemenangan, dan menjadi maksimal hidup kita sebagai keluarga Allah. Ada 2 seri lagi yang akan saya bagikan next. Bapak Ibu perhatikan supaya setiap kebenaran-kebenaran yang kita pelajari bersama-sama itu menjadi berkat dan memerdekakan hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.